Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mutakin Bisa. Kali ini saya akan membawakan materi metode dan teknik pekerjaan sosial makro dengan dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kompetisi dasarnya. Yang kedua adalah indikator keberhasilannya. Oke, pada materi kali ini saya akan membawakan materi tentang metode dan teknik pekerja sosial makro. Dan sebelum memulai materi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Baik, ini pesertanya sudah lengkap ya semua ya. Dari mana aja? Oh, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan. Ya, oke, seluruh Indonesia ada semua ya. Baik, terima kasih. Ini materi yang terakhir ya. Jadi materi sebelumnya terutama pekerja sosial mikro dan mezo. Oke, kita review sebentar. Apa yang Anda ketahui tentang pekerja sosial mikro? Baik. Oke, mikro pada setting layanannya ya. Oke, yang mezo sama setting layanannya. Perbedaannya di mana? Oke, jadi yang mezo adalah yang tingkat menengah ya, bisa dalam bentuk grup-grup gitu ya. Baik. Oke, baik, sekarang kita akan melangkah pada materi tentang pekerja sosial makro. Bagaimana metode dan tekniknya, kita sekilas dulu akan menjelaskan beberapa konsepsinya. Baik. Baik, sebelum melangkah pada materi yang lebih detail lagi, barangkali sekilas akan menjelaskan tentang batasan pekerja sosial makro. Apa itu pekerja sosial makro? Pekerja sosial makro adalah keahlian yang dimiliki oleh seorang pekerja sosial dalam bekerjasama dengan masyarakat, organis, atau dengan yang lainnya yang dalam lingkup yang lebih luas. Tujuannya apa? Untuk mengubah peraturan atau mengubah keteraturan yang ada dan kebijakan kesejahteraan sosial melalui aktivitas kolektif atau terorganisasi secara masif. Dan ada tiga model klasik pekerja sosial. Ada tiga model klasik pekerja sosial makro atau yang biasa kita kenal dengan COCD, Community Organization and Community Development. Yang pertama adalah bicara tentang Locality Development atau Community Development. Yang kedua bicara tentang Social Planning. Dan ketiga bicara tentang aksi sosial. Dan ini yang lingkup lebih jelasnya lagi, bagaimana community development ini mengembangkan masyarakat untuk mengatasi masalah. Peran sosial ada bagaimana komunitas dibantu oleh sosial makro untuk merancang bagaimana mengatasi sebuah masalah dan diwujudkan dengan bentuk aksi-aksi sosial. Itu. Dan tujuan yang dicapai dalam praktik sosial makro adalah yang pertama mengidentifikasi masalah. Apa dulu masalah-masalah yang kita list dulu, masalah-masalah yang kita ada, yang kita temukan. Kemudian merancang bagaimana pemecahan masalahnya dan mengatasi masalah atau solusi-solusi yang ditawarkan. Jadi ada beberapa alternatif solusi yang ditawarkan. Dan terakhir adalah membuat rekomendasi. Itu ada tujuan, ada 4 tujuan praktek sosial makro. Sedangkan konsepsi masyarakat sebagai sebuah tempat bersama. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang dalam satu wilayah yang mereka punya keteraturan, punya nilai dan norma, atau mempunyai entitas yang sama gitu. Bisa dalam bentuk tetangga, perumahan, atau perkotaan, atau kampung, atau sebuah wilayah. Dan mereka ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Sedangkan organisasi adalah jika sekelompok orang terbentuk dari beberapa orang-orang menghadapi pekerjaan yang sudah terlalu besar untuk mencapai tujuan tertentu, terlalu besar ditangani oleh satu orang, maka perlu ada organisasi. Dan di sini ada pembagian kerja yang jelas, ada pembagian wewenang dan
tugas yang jelas, perannya juga berbeda-beda. Itu adalah organisasi. Baik, selanjutnya saya mengetengahkan beberapa prosedur atau langkah-langkah prosedur pemecahan masalah dalam praktek kerja sosial makro. Oke, baik. Ada yang bertanya? Oke, baik. Terima kasih. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, si Agus bantu jawab. Ya, betul. Bahwa apa yang dilakukan kerja sosial makro itu mungkin bentuk-bentuk actionnya hampir sama dengan mikro dan meso, tapi mungkin setting layanannya yang berbeda. Kalau makro konteksnya adalah masyarakat yang luas gitu, atau organisasi yang skala besar, sedangkan kalau meso atau mikro meso itu pada tingkat middle yang menengah ya. Jadi berupa grup-grup, kelompok-kelompok gitu. Jadi konteksnya bukan sebuah organisasi yang besar gitu. Baik, itu ya penjelasan. Kita lanjutkan karena waktunya singkat. Kita lanjutkan. Yang pertama, bagaimana prosedur pemecahan masalah dalam praktik risiko adalah merumuskan masalah. Apa dulu masalah yang akan kita rumuskan? Dari hasil identifikasi itu kira-kira apa sih rumusan masalah sehingga muncul masalah itu gitu. Setelah itu baru penetapan program. Ya, tentunya sebelum penetapan program ada sebuah aksi untuk membuat skala prioritas. Oh, ini yang pemecahan masalah narkoba bisakah itu menjadi sebuah prioritas karena masalah narkoba bisa mempengaruhi segala aspek yang lain. Selanjutnya adalah merumuskan apa tujuannya, apa tujuan program itu, menentukan sasaran kelompoknya, siapa sasaran yang akan kita tembak nih untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan setelah itu baru mengidentifikasi sumber dan tenaga pelaksana evaluasi, kira-kira siapa yang akan membantu proses pemecahan masalah itu. Dan keenam, menentukan strategi dan jadwal kegiatannya, apa strategi yang akan kita jalankan untuk memecahkan masalah itu. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi proses keseluruhan pelaksanaan program. Baik, itu. Nah, sekarang kita lanjut. Ada 3 model utama dalam sosial makro. Yang pertama adalah locality development, social planning, dan social action. Dari kasus tadi, misalkan setelah merumuskan masalah, ternyata masalahnya adalah narkoba yang merajalela, yang sehingga mempengaruhi aktivitas, keteraturan, dan kondisi situasi yang signifikan mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Maka ada 3 yang akan kita ketengah sebuah pendekatan. Pertama adalah pendekatan locality development. Apa itu locality development? Ada bagaimana mengembangkan keberdayaan dari masyarakat lokal itu, bagaimana dia menangani masalah. Yang kedua adalah social planning, bagaimana mereka bisa merancang, masyarakat ini merancang beberapa aksi, beberapa tindakan yang akan mereka lakukan, bagaimana proses social planningnya. Dan ketiga adalah social action, bentuk-bentuk social actionnya seperti apa untuk membedakan sebuah masyarakat. Social actionnya adalah seperti apa, melakukan kampanye sosial, melakukan sosialisasi, melakukan bagaimana membangun sebuah jaringan dengan stakeholder yang lain, dengan organisasi sosial yang lain, karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Itu 3 besaran dalam model utama pada sosial makro. Baik, teknik dan strateginya apa? Sekarang kita teknik pada sosial makronya apa? Seorang pada sosial makro bisa mampu mengkolaborasi, mengkampanye sosial, dan penggunaan media massa ini. 3 hal ini harus dikembangkan kompetensinya bagi seorang pada sosial makro. Kolaborasi, kampanye sosial, penggunaan media massa. Strategi dan peranannya apa? Ketika kita terjun menjadi sosial makro mengatasi masalah tadi, narkoba, maka ada 3 masalah, ada 3 peran dan strategi. Strateginya adalah strategi memfasilitasi, peranannya adalah fasilitator. Memediasi, peranannya adalah mediator. Membela, perannya pembela. Pelindung, like protector,
Nah, itu 4 peran yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial makro. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ya, ya, betul sekali bahwa proses pekerja sosial makro adalah proses yang sangat membutuhkan sampai keahlian personal, keahlian bagaimana human relation, negosiasi, ya menjadi sebuah advisor, memberi advisor ya. Baik, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya kita tugas kelompok ya. Kita nanti dibagi 3 kelompok. Ini ilustrasi kasusnya. Jadi bagaimana Kampung Boncos menghadapi lingkaran setan narkoba yang tak kunjung hilang. Kami update kasusnya, sumbernya dari tempo.co. Ini kasusnya. Dan ada 3 kelompok. Ntar yang kita bagi ya, 1, 2, 3. Oke, silakan admin dibagi di grouping menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membahas bagaimana Kampung Boncos melakukan locality development. Ya, bagaimana dengan kasus yang ada yang teman-teman baca ini, bagaimana mereka melakukan locality development. Ya. Yang kedua, kelompok kedua itu adalah bagaimana mereka merencanakan social planningnya, bagaimana dari kasus-kasus seperti ini, bagaimana social plan untuk menghadapi pemecahan masalah kasus ini. Dan nomor 3 adalah social actionnya seperti apa gitu. Oke, gitu saja. Silakan ke masing-masing kelompoknya, sila admin di split menjadi 3 kelompok. Terima kasih. Selamat bekerja. Baik, waktunya habis ya. Oke, waktunya habis. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Oke, kelompok mana dulu? Oke, sesuai dengan urutan. Oke, kelompok 1 dulu. Silakan presentasi kelompok 1. Ya. Oke, cukup sudah? Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Wih, pas. Masih ada yang lain coba. Oke, silakan. Ya. Oke, ya. Oke. Ya, sifatnya hanya menambahkan bahwa proses locality development harus melibatkan semua pihak ya, semua komponen masyarakat yang ada di situ. Jadi bukan hanya tokoh-tokohnya saja, bukan hanya faktor yang tokoh masyarakat, tokoh agama atau key personnya saja, tapi seluruh lapisan masyarakat, dan terutama bagaimana memberdayakan tadi ya, memberdayakan masyarakat sehingga mereka ada pengalihan pendapatan, ada konversi pendapatan dari yang lain karena hilang tadi. Oke, kelompok 1 setuju dengan tambahan itu? Oke, setuju ya. Baik, hapus nih kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Ya. Oke, ada tanggapan? Oh, pas. Ya, pas. Karena waktunya udah siang ya. Baik, terima kasih kelompok 2. Bagus sekali bagaimana merancang sebuah kegiatan ya. Oke, kelompok 3 sekarang. Lanjut kelompok 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih kelompok 3. Baik. Ada tanggapan kelompok 3? Ya. Oh, tambahan. Silakan tambahan. Siapa namanya? Ya, oh Pak Soleh. Silakan Pak Soleh. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Soleh. Bahwa tambahannya dari Pak Soleh adalah perlu ada sosialisasi di media sosial ya. Jadi sosial media yang diperluas, jadi bukan hanya PA dalam grup-grup, tapi bagaimana mengkampanyekannya ke yang lebih luas lagi, bila perlu ke jangkauan internasional gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Proses ini selesai dan silakan teman-teman buka ambil di link di grup, itu ada evaluasi. Baik, silakan untuk mengisi sebentar ya, 5 menit lah ya. Oke, silakan.
Oke, saya lihat di grup WA, ternyata yang paling nilai, ada 20 orang yang betul semua ya. Ya, baik. Ada yang salah satu cuma oke. Oke, jadi proses proses pembelajaran ini sudah berakhir dan terima kasih, dan teman-teman harus bisa mampu mempraktekkan dirinya, mampu mengelaborasi, mampu mengembangkan kompetensi yang teman-teman miliki, bagaimana proses teman-teman sebagai pekerja sosial yang mampu menjalankan setting layanan mikro. Pertama adalah meningkatkan kesadaran akulah pekerja sosial makro. Yang kedua adalah mengembangkan kompetensinya. Dan tentu yang ketiga adalah bagaimana supaya kompetensi berkembang, maka pengetahuan dan pengalaman harus terus digalakkan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.